Jadi yang pertama itu yang mau gue ceritain. Jadi ini masih salah satu orang yang gue kenal. Dia ini semasa hidupnya memang terkenal baik, tapi bagi orang-orang yang kenal dia gitu loh. Tapi dia juga ada sisi negatifnya, yaitu orangnya galak dan sedikit angkuh. Terkadang dia juga sering kalau misalkan dia marah, dia masih suka ringan tangan gitu loh. Tapi setelah dia marah itu dia selalu kayak sebagai tanda minta maaf, kadang-kadang suka ngasih duit gitu loh. Waktu ketika dia meninggal, karena dia masih suka jadi jamaah di masjid gua juga, jadi otomatis gua sama tim pemandian jenazah yang ada di masjid gua turut untuk memandikan jenazah tersebut. Awalnya biasa aja pas pemandian jenazah. Janggalnya itu pas ada di kita kan, kalau akhir setelah mandi itu diwudukan kan ya, diwudukan gitu kan, itu yang terakhir diwudukan sebelum dikasih air kamper sama air kembang itu kan. Ketika lagi diuduin itu posisi gua ada di kepala jenazah, dan gua ngelihat pas mau masukin air ke dalam mulutnya itu buat kumur-kumur gitu, buat dibasuh. Itu bikin kaget karena gue yang pertama kali ngeliat dia itu benar-benar ngeluarin air lagi, air yang dari dalam mulutnya itu yang masuk, tapi dalam keadaan disembur. Tapi sembur pelan, kayak kita lagi mainin air gini. Itu keluar dari mulutnya, benar-benar kayak orang hidup gitu loh. Itu gue sempat kaget ya kan, sempat gue stopin, dan semua keluarganya juga tertuju sama kejadian itu. Itu berselang berapa menit, itu yang keluar juga bukan air, ganti jadi darah segar yang gak habis-habis. Kita nungguin, kita basuh terus, gua sama ustadz gua kita basuh terus sampai sempet sama ustadz gua dibacain doa, dan memang hasilnya nihil lah, darah itu masih tetap keluar dari dalam mulutnya, dan itu persis kayak orang hidup mengeluarkan darah itu. Kalau misalkan dia memang nolak atau keluar itu kan biasanya cuma keluar doang, ngalir. Kalau ini kayak sembur pelan gitu. Akhirnya gue sempat nanya sama ustadz gue bilang, manggil gue kan mang ini gimana baiknya. Udah dibacain doa masih belum bisa. Terus kata ustadz gue, yaudah kita komunikasi sama pihak keluarga, mau tetap ditungguin sampai darah itu berhenti keluar atau tetap dilanjut ke pembungkusan jenazah. Akhirnya pihak keluarga sepakat untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya, itu pembungkusan jenazahnya. Itu jenazah dibungkus dalam keadaan masih ada darahnya juga, masih ada darahnya dari mulut keluar, darah segar gitu. Dan waktu itu kita inisiatif untuk pakai kapas di mulutnya itu dibanyakin, ditebelin gitu loh, supaya itu bisa menyerap gitu. Dan kebetulan jenazah itu mau dimakamkan di daerah Jawa Barat. Perjalanan dari Jakarta ke daerah Jawa Barat itu hampir 3 jam. Dimakamkan di sana hampir 3 jam. Waktu itu posisi gue belum jadi supir jenazah, tapi gue posisi ada di ambulan yang sekarang waktu itu gue bawa. Gue ada di belakangnya menemani jenazah tersebut di mobil ambulan itu. Keluar tol Bogor itu udah mulai tercium bau busuk sangat nyengat, itu mulai kecium, dan gue mulai curiga kalau misalkan darah itu udah tembus. Tadinya gue berpikir itu udah bakal stop gitu, dan pas lagi di jalur Jawa Barat itu udah keluar tol itu, gue sempat ngintip sama 3 orang yang di dalam mobil itu. Gue lupa siapa aja, ada 3 orang. Gue ngintip, buka tutup keranda sedikit, ternyata di besi keranda gua udah ada darahnya. Sesampainya di kuburan, di rumah duka di kampungnya, sebelum dimasukkan dibawa ke kuburan itu kita cek lagi. Kita cek, pas dibuka ternyata pocongannya itu satu kepala udah full sama darah semua. Darahnya itu berarti selama kurang lebih berapa jam itu masih belum berhenti dari kejadian pas dimandiin. Itu udah darah semua. Di situ sempat kayak beda pendapat gitu kan, antara mau dimandikan lagi sama kelompok warga yang di sana gitu ya kan. Ada yang berpendapat untuk dimandikan ulang dan diganti kafan yang baru gitu kan. Tapi
ada juga yang berpendapat kepengen udah itu aja, pakai kafan itu aja, tetap langsung dimakamkan gitu loh. Dan itu baunya benar-benar udah sangat menyengat sekali baunya. Akhirnya sepakat untuk nggak dimandikan lagi, cuman ditambahkan kain kafannya lagi. Kain kafannya ditambahkan lalu dimakamkan. Waktu itu keranda full udah sama dengan darah, bau busuknya sama dengan darah. Langsung dibersihkan, kafan diganti, bukan diganti, ditambahkan kafan satu lagi gitu kan, buat supaya darahnya nggak tembus lagi. Hanya sebentar, jadi kafan itu diganti langsung ditambahin, langsung dibawa ke pemakaman biar cepat gitu, supaya nggak, soalnya ini mohon maaf, ini benar-benar mohon maaf, gue benar cerita berat sekali. Kalau misalkan mau dibilang pas kepala itu atau diangkat itu semua itu tuh becek. Biasanya kan darah kalau kena baju itu kering, cepet keringnya gitu kan, ini cepet kering, itu becek dengan darah gitu loh, jadi kayak kain basah gitu. Jadi akhirnya yaudah kita buru-buru kita tambahin kafan dan kita makamkan, kebumikan dengan cepat gitu kan. Selesai pemakaman sih ya udah begitu ya kan, selesai. Cuman kejanggalannya itu pas pemandian sampai si jenazah dibawa ke pemakaman gitu kan. Nah kalau menurut gua gitu kan, ya mungkin semasa hidupnya, ya ini pribadi gua sendiri lah gitu, kalau gua menganggap dia orang baik gitu loh ke gua. Mungkin cuman ada beberapa perilaku dia yang mungkin ya membuat orang sakit hati gitulah, dan mungkin masih belum sempat bisa dimaafkan ataupun belum meminta maaf gitu loh kan, karena perlakuan dia, karena dari sisi galaknya dia gitu loh. Jadi pernah ada satu kejadian yang menyangkut sama almarhum tersebut ya kan, itu pun ada gua gitu loh, ada gua. Dia itu paling benci ketika ngelihat ada orang di waktunya sholat itu nggak sholat gitu loh. Misalkan contoh, dia misalkan udah azan dia masih nongkrong di luar rumah gitu loh, masih nongkrong di luar rumah, itu pasti dia marah. Dan terkadang dia sering main tangan gitu kan, Pernah ada satu kejadian, gua sama teman-teman gue itu remaja masjid habis malam tahun baruan, bakar-bakaran kan tuh begadang gitu kan, itu begadang. Pas azan subuh, pas sholat subuh itu kebablasan, gua sama teman-teman gue itu kebablasan. Dan dia itu sempat gedor pintu kantor sekretariat masjid gua, sempat digedor. Kalau gua langsung bangun gitu kan. Dan ada 3 orang yang dapat perlakuan menurut pribadi gua yang nggak baik lah ya kan, dengan cara ya ditendang, terus mukanya tuh dibangunin pakai kaki gitu loh, mukanya tuh dibangunin, disentuh mukanya, digoyangin mukanya pakai kaki. Mungkin ya nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan pendapat gua salah, mungkin yaitu mungkin kali ya dari orang-orang itu belum bisa memaafkan gitu ya kan, masih ada, belum sempat meminta maaf juga dia gitu loh, belum sempat meminta maaf juga gitu loh. Ya jadi menurut gue tujuannya memang baik, bangunin orang sholat ya, tujuannya baik mungkin, tapi yang dianggap itu caranya mungkin salah gitu ya kan, dengan cara main tangan ataupun apa gitu kan. Boleh mungkin main tangan, tapi itu menurut gue fatal lah menurut gue gitu kan. Dan itu terkadang sama teman-teman gue juga masih suka dibahas gitu loh, kayak masih suka tersinggung ataupun sakit hati dengan perilaku itu gitu loh. Terus yang kedua, gue ada cerita ketika gue mandiin jenazah. Ini jenazah termasuk teman gue, masih seumuran gue, satu tingkat di atas gue dia, dan dia kakak kelas gue dulu. Udah tinggal nunggu pengumuman kelulusan, pada malam waktu dia nunggu waktu kelulusan itu, dia sempat nongkrong sama teman-temannya. Dia mabok bareng, dan dia anak motor lah bisa dibilang ya, anak motor apes ya, mungkin umurnya nyampe di situ. Ketika dia sedang balapan, informasinya sih sedang balapan, sedang setting motornya, dia kecelakaan. Dan gue waktu itu ikut memandikan jenazahnya, tapi nggak secara langsung ya, gue sempat nyiapin pemandiannya, dan gue sempat menyaksikan pemandiannya juga gitu loh. Intinya gue sempat menyaksikan pemandiannya. Itu kondisinya ya benar-benar luka parah lah gitu loh, luka parah. Menurut informasi sih dia dapat diabaikan lah, sempat diabaikan sama salah satu rumah sakit, sempat diabaikan karena nggak ada jaminan uang saat itu
dulu itu nggak ada jaminan dan nggak ada yang berani bertanggung jawab atas teman gue itu. Jadi sama dokter sama pihak rumah sakit itu dibiarkan gitu loh, sempat dibiarkan dan akhirnya meninggal. Ya, jadi saat dimandikan itu banyaklah luka-luka yang parah ya, luka-luka yang parah dari kepala, dada. Jadi sampai kaki pun banyak lukanya gitu loh. Itu kita mandi tadi biasa aja kita mandiin. Sampai terakhir ada yang sadar kalau almarhum punya tindikan di lidah yang belum keambil. Tindikan itu masih ada di lidahnya. Itu ada yang sadar dan dia posisi mulutnya cuman kebuka hanya beberapa senti doang. Hanya beberapa senti. Dan saat itu memang mereka kan pada kebingungan. Termasuk ustadz gua si Mamang itu sempat nelpon ke gurunya dia menanyakan bagaimana nanggepinnya ini gitu loh, cara pelaksananya ini gimana ngambil keputusannya, karena dia ada tindikan di lidah yang belum keambil. Gue sempat nyaranin karena gue masih awam waktu itu, masih awam banget tata cara mandiin jenazah, masih termasuk awam karena gue masih belajar cuma ngikut-ngikut doang itu kan sambil diajarin. Gue sempat nyaranin untuk bongkar giginya, bongkar aja giginya bisa gak gitu kan. Gue sempat ditegur, dikasih tau sama ustadz gue, kata dia kalau jenazah yang udah meninggal dirubah ataupun di kayak contoh lah masuk bahasa kasar kayak diotopsi ataupun dirubah bentuknya, itu nggak boleh, sangat dilarang, itu nggak boleh. Nah terus gue tanya jadi gimana, makanya dia sempat komunikasi dulu sama ustadznya, nelponan berapa lama gitu kan, sempat sama gurunya dia sempat dia saranin untuk coba lagi pakai tangan-tangan yang lebih kecil buat ngebuka itu gitu kan, tapi hasilnya nihil karena lidah pun udah kaku, mulut udah kaku, udah nggak bisa diapa-apain gitu kan. Jadi kita tetap angkat keputusan dari keluarga, pihak keluarga kita ajak rundingan, kita minta untuk ikhlasin dengan keadaan posisi seperti tersebut gitu kan. Dia meninggal membawa tindikan, dikubur dengan bawa tindikan di lidahnya. Orang tua sempat gak terima, bukannya gak terima tapi minta tolong diusahakan lagi gitu. Waktu itu tersendat di situ, pemandian itu lama tersendat di situ. Kita berusaha lagi karena orang tua minta diusahain lagi, sempat diusahakan lagi untuk ngebuka gitu, tapi hasilnya nihil. Soalnya kan tindikan itu ngedrat, bukannya cuman diklek doang gitu kan, dia ngedrat, ada dratnya, jadi nggak bisa dibuka, nggak memungkinkan sekali dengan lubang mulut yang cuma kebuka berapa senti doang gitu loh. Jadi akhirnya keluarganya, orang tuanya dengan sangat berat hati mengikhlaskan kondisi anaknya dikebumikan dengan keadaan membawa tindikan di lidahnya. Itulah sebenarnya dari kisah itu kita bisa ambil ya, sebenarnya bisa kita ambil pembelajarannya ya, kita itu terlahir secara bersih gitu loh, gitu kan. Kita terlahir secara bersih. Jangankan tato ya, menurut gue pribadi gue itu tato pun juga nggak boleh, karena kan memang kalau menurut orang muslim ya, tato itu nggak nyerap air wudu ketika kita ngambil wudu gitu kan, itu dilarang. Dan apalagi ini lebih fatal lah menurut gue, kayak bawa lidah itu ditindik dan sampai meninggal pun itu terbawa, itu fatalnya. Makanya ini jadi pembelajaran buat kita ya, mudah-mudahan kita semua bisa ngerti kalau misalkan yaitu kita tuh terlahir secara bersih, dan usahakan gitu loh badan kita tuh jangan dirubah-rubah kayak ditato, ditindik ataupun di sebagainya lah gitu dan sebagainya. Dan ini cerita yang terakhir, gue itu ada tetangga ini, karena kalau mandiin jenazah itu kan otomatis identik sama, kalau tim pemandian jenazah pasti kan yang dipanggil yang orang-orang sekitar kalau ada yang meninggal gitu kan ya. Berarti yang gue ceritain lah orang-orang masih lingkungan gue gitu loh. Gue pernah mandiin jenazah, yaitu dia semasa hidupnya dia punya penyakit gula. Kalau misalkan gula itu, kalau katanya ya, apa gula basah itu nggak bisa kena luka sedikit. Dia itu udah berapa lama berjuang untuk penyakitnya itu loh. Akhirnya pada suatu hari dia meninggal
karena penyakitnya, dan dia dari rumah sakit itu, dia meninggal waktu itu di rumah sakit gitu loh. Dan gua seperti biasa, gua sama tim mandiin jenazah gua nyiapin tempatnya, pemandiannya, sama kain kafannya segala macamnya. Waktu itu jenazah belum datang, gua udah nyiapin tempat pemandiannya gitu loh. Dan gua udah dapat kisi-kisinya itu, kalau si jenazah kaki kirinya itu udah tinggal tulang doang, kaki kirinya tinggal tulang doang. Dan gue waktu itu ekspektasi gue si jenazah bakal datang dengan keadaan kaki seperti itu gitu loh, dengan keadaan kaki seperti itu. Dan akhirnya pihak keluarga saat itu ngajak diskusi sama beberapa ya tokoh agama lah yang ditokohkan di masjid gue untuk nyari jalan keluarnya si jenazah itu harus seperti apa gitu loh kan. Akhirnya dapatlah kesimpulan kalau si jenazah harus dibungkus pakai plastik dari kaki yang kena luka penyakit diabetes itu gitu loh. Dibungkus pakai plastik. Singkat cerita, jenazah itu udah nyampe di rumah. Sampai di rumah sempat ada perdebatan pas ketika lagi dimandiin. Gue lihat ya, contoh lah misalkan tulang itu segini ya, tulang itu segini, itu tuh dia udah tebal dengan entah itu, pokoknya luarnya yang jelas plastik lah ya, itu plastik warna kuning, gue inget sekali plastik warna kuning. Dan itu sempat ada perdebatan, ada keluarga yang nanya dan kepengen itu dibuka gitu loh. Dan sedangkan kita udah sepakat untuk itu tetap ditutup gitu loh. Yang jadi beratnya salah satu keluarga itu bilang takutnya nggak sah atau apalah gitu loh kan, dimandiin harusnya dalam keadaan bersih ataupun apa gitu kan, dan tidak boleh dibungkus-bungkus seperti itu gitu loh. Tapi dikasih pengertian sama ustadz gua kalau misalkan dengan kondisi tertentu ya kan itu diperbolehkan, karena kondisi ini kan kakinya itu ngebusuk ya, itu ngebusuk dan udah parah lah, tinggal udah tulangnya udah kelihatan, udah tembus gitu loh, jadi makanya dibungkus gitu kan. Akhirnya sepakat untuk tetap dibungkus kaki itu. Pas dikafankan gitu loh, pas dikafanin ya otomatis kakinya itu apa ya, bungkusannya itu kan lebih besar dibanding dari bentuk kaki yang aslinya gitu loh, karena itu dilapis berapa banyak supaya mungkin nggak bau gitu kan, supaya nggak bau ataupun supaya darahnya apa nggak netes gitu ya kan, nggak netes. Dari semenjak itu dibawa ke pemakaman nggak ada kejadian apa-apa ya, nggak ada kejadian apa-apa. Cuman gue bahasa kasarnya sempat mempertanyakan itu ketika gue pulang. Itu gue udah jadi supir jenazahnya, gue yang bawa ambulannya. Gue sempat mempertanyakan gitu loh, sempat ngomongin dari kejadian tersebut. Gue sempat ngomongin itu gimana sih, hukumnya sah apa enggak gitu kan, karena si jenazah dimakamkan dengan ada plastik gitu kan, ada plastik di kakinya gitu kan. Sempat ngomong kayak gitu. Dan itu kayak apa ya, ini gue berdua sama teman gue, mungkin lah ada yang nggak terima atau apa. Gue dapat kejadian di ambulan gue itu ketika gue ngomongin orang yang baru gue makamin tadi. Sempat gue omongin panjang lebar dari pemakaman. Tiba-tiba pas gue lagi bawa mobil itu, mobil gue lepas kendali sendiri dan hampir kebalik pas di tikungan itu. Dimakamkan kan di Budi Dharma, dimakamin di Budi Dharma pas di daerah Semper. Pas gue lagi belok, mobil gue hilang kendali dan gue hampir mobil kebalik, udah ngangkat begini pas lagi ngomongin jenazah itu gitu loh, pas lagi ngomongin jenazah itu. Nah ini sebenarnya satu pesan ya, kalau gue konteksnya ketika gue pulang nganterin jenazah tersebut itu gue menceritakan bukan untuk pembelajaran gitu loh, bukan untuk pembelajaran, tapi memang mengarah kayak apa ya, bahasa kasar memang ngomongin lah ya, ngomongin walaupun gue cuma berdua gitu kan. Gue nanya kok gitu sih, kenapa nggak dibuka aja gitu kan, bla 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 segala macam. Itu jatuhnya bahasa kasarnya julid lah ya gitu kan, bahasa sekarang mah julid. Kayak gue dapat teguran langsung gitu loh, gue kayak dapat teguran langsung. Dan gue di situ sadar sama temen gue, udah jangan diomongin gitu loh. Gue nggak mikir itu gangguan dari setan, nggak ya kan. Gue pribadi gue ditegur untuk yang nggak usah ngelanjutin pembicaraan itu dari orang yang udah meninggal gitu kan. Nah dari sekian lama gue jadi tim mandiin jenazah ya, banyaklah kejadian-kejadian aneh yang pribadi gue sendiri gue alamin gitu kan. Kayak bicara contoh, gue kalau misalkan habis mandiin jenazah nggak jarang badan tuh kayak ketempelan gitu kan, kayak ketempelan berat gitu kan.
sampai 3 hari sampai seminggu gitu kan. Dan yang parah itu sampai demam kagak bisa bangun gitu loh, kayak menggigil aja gitu kan, menggigil itu demam sampai kayak nggak bisa bangun gitu. Gue tuh kalau mandiin jenazah ya, mungkin semua orang yang mandiin jenazah kayak tahu gitu loh, apa ya, kita tuh kayak merasakan si arwahnya itu kayak ngeliatin kita gitu loh, gitu kan. Kita tuh kayak takut karena gue diajarin gini, yang gue tahu ketika orang mandiin jenazah itu nggak boleh kenceng-kenceng ngusapnya. Yang diajarin ke gue ya, ngusapnya itu nggak boleh kenceng-kenceng. Dan harus satu arah, nggak kayak kita mandi biasa gini-gini gitu kan, itu nggak boleh. Karena apa? Kalau kata ustadz yang ngajarin gue, sakitnya orang yang dimandiin itu sama kayak keadaan kambing dikulitin tapi dalam keadaan hidup-hidup, perihnya. Dan Allah itu kalau bisa dibilang maha adil. Sebenarnya si arwahnya itu tuh ngejerit, dan yang ngejerit itu yang gue tahu ya, yang diajarin ke gue, yang bisa mendengar jeritan itu cuman binatang sama tumbuhan doang. Itu selain manusia pokoknya itu bisa ngedengar jeritannya gitu loh. Makanya gue kadang-kadang mikir juga, kalau misalkan andai kata manusia bisa denger juga jeritannya si arwah itu, wallahi kayaknya nggak ada yang bakal mandiin, pasti pada sibuk memperbaiki dirinya sendiri gitu loh. Nah dari sini gue maksudnya belajar dari pengalaman gue jadi supir jenazah, dari pengalaman gue jadi tim pemandi jenazah juga, gue banyak belajar gitu loh. Dari semua kejadian yang gue lihat, gue banyak belajar pribadi buat gue sendiri gitu kan, pribadi buat gue sendiri gitu. Karena yang gue mandiin gue hampir tahu kayak semasa hidupnya dia kayak gimana gitu loh. Jadi kayak punya apa ya, gambaran kalau misalkan oh dia gara-gara kayak gini gitu loh. Jadi itulah penting, makanya ada istilah kan, apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu loh, gitu kan. Makanya dari sini gue juga belajar ya untuk sebisa mungkin lah ya. Pertama kayak untuk tidak nyakitin perasaan orang lain gitu kan, dengan perkataan ataupun dengan tindakan gitu kan. Dan sebisa mungkin sesering minta maaf gitu ya kan. Kayak gue di tongkrongan itu selalu kayak pulang itu kayak misalkan sorry ya gitu ya, bahasa kasar. Kalau misalkan gue bersanda dikit, lu mau maafin gue gak? Misalkan pribadi gue itu kayak bikin dia sakit hati gitu loh. Karena gue gak mau, ya gue takutnya ya kan gitu, ketika gue punya dosa sama orang lain gitu kan, nanti gue takutnya posisi gue ketika gue meninggal, gue takutnya sulit ataupun ada kejanggalan-kejanggalan seperti itu gitu loh. Dan satu lagi, kemarin gue lihat di video gue yang terakhir itu banyak yang nanya ya tentang ada orang yang, beberapa orang tuh nitip pesan ke gua, suka minta air dari mandiin jenazah itu. Nggak tahu lah gua gunanya untuk apa ya, tapi yang pernah gua denger, air dari mandiin jenazah itu bisa buat ya ilmu hitam lah gitu ya kan, kegunaan, keperluan atau ilmu hitam gitu. Yang gua tahu sih sebenarnya, pribadi gue yang tahu, katanya kalau misalkan kita cuci muka pakai itu, ini di luar ilmu hitam ya, di luar ilmu hitam, kita bisa jadi ngelihat makhluk-makhluk halus gitu ya kan. Tapi ada juga yang bilang itu buat keperluan usaha. Gua nggak tahu ya apa ya, soalnya dari pokoknya ada beberapa orang yang nggak banyak sih, nggak banyak. Ada yang minta sama gue tuh, yang hampir minta itu ya pengusaha, yang dia punya usaha punya usaha apa gitulah. Dia minta itu, tolong dong kalau misalkan bisa, dan dia berani bayar berapa ke gua. Dia berani bayar berapapun ke gua. Zaman itu gue ditawarin 700.000 buat satu botol aqua, air mandiin jenazah, 700.000. Tapi sumpah demi Allah, gue nggak pernah gue turutin permintaan itu, nggak pernah gue turutin. Karena pribadi gue juga, kalau misalkan gue turutin permintaan itu ya berarti gue ngasih jalan ke dia buat ya melakukan hal-hal negatif ya kan, yang di luar kepercayaan agama gitu kan. Itu kan di luar agama kepercayaannya gitu kan. Nah kalau dan pribadi gue juga, gue takut kalau misalkan gue, ya kan itu kan salurannya ada di bawah gitu kan. Kalau orang lihat, keluarga yang lihat pasti kan ditanyain, apa nggak bakal jadi ribut, itu buat apa diambil gitu kan. Gitu gue udah sering sih banyak yang tawaran-tawaran seperti itu. Bahkan bukan cuman mandiin mayat gitu loh, tanah kuburan pun minta satu plastik kalau misalkan nganter, itu gue udah pernah gitu loh, udah pernah. Tapi nggak pernah ada yang gue lakuin. Tanah kuburan, air mandiin, sama satu lagi, ini mungkin kalau misalkan gue omongin, orang-orang daerah tertentu tahu. Kalau misalkan motong hewan kurban sapi,
Gua sempat ditawarin 1,5 per satu tali sapi yang masuk ke hidungnya itu. Apa itu talinya, apa itu gua lupa lah namanya, yang pokoknya yang masuk ke hidungnya itu. Tapi diambil dengan cara tidak dipotong. Pertama, itu aturannya. Kedua, diambil saat napas terakhirnya tuh si hewan kurban itu. Waktu itu gue tolak mentah-mentah, padahal 1.500.000 itu per sapi, per kepala sapi itu. Waktu itu kalau nggak salah ada 3 ekor sapi. Mungkin kalau misalkan gue tergoda sama duitnya, mungkin gue mau aja. Tapi balik lagi, gue dari dulu sangat kayak apa ya, 90% kayak nggak terlalu tertarik sama dunia mistis, hal-hal hitam itu kayak gitu. Soalnya gue udah banyak belajar dari beberapa kejadian, kayak percaya sama hal-hal kayak gitu, apalagi sampai terjun langsung untuk melakukan hal itu tuh kebanyakan ya, mungkin banyak yang tahu juga ya teman-teman semua, meninggal agak susah ya kan. Itu gue akuin, meninggal sangat agak susah, karena gue pribadi pernah ngalamin itu sendiri gitu loh, gitu kan. Walaupun itu baik ilmu yang dibilangnya ya ilmunya putih ataupun ilmunya hitam, itu agak susah tuh. Ya segitu aja cerita dari gue. Mudah-mudahan dari apa yang gue ceritain kita bisa sama-sama belajar, ya sama-sama sadar gitulah ya kan, untuk lebih baik lagi, khususnya buat gue lah gitu loh. Gue pribadi pun gue masih banyak dosa gitu, makanya gue dari tadi tuh datang ke sini pun agak berat gitu loh. Dan gue nggak lupa juga, jujur gue sempat kayak berdoa mohon ampun sama Allah sebelum gue datang ke sini. Dan gue sempat doain dari orang-orang yang maksud gue, yang gue ceritain. Ya jujur bang, gue mau nangis nih bang, beneran, karena gue doanya pun sampai bener-bener nangis, karena gue merasa berat untuk ceritakan ini. Tapi alhamdulillah ada yang buat gue lega, karena dari guru-guru gue bilang ini bisa buat pelajaran, niatnya pakai buat pembelajaran, itu aja. Oke, terima kasih. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita dari Bang Resvaldi. Bang Resvaldi, thank you banget udah datang lagi di Lentera Malam. Karena Bang Resvaldi ini banyak yang banyak yang minta lah ya. Buat diundang lagi di Lentera Malam. Oke, dan cerita yang tadi dibawain sama Resvaldi, gue ingetin sekali lagi, ini sebenarnya bukan buat buka aib ya bang ya. Jadi ini buat pelajaran kita semua lah dalam menjalani hidup itu harusnya bagaimana sih. Ya Bener. Oke bang, seperti biasa nih bang, gue mau tanya-tanya tentang cerita lo yang lo bawain tadi ya. Oke bang, ini buat cerita yang awal lo nih. Di cerita lo yang pertama kan, maaf ya, jenazahnya ini kan keluar air ya bang. Nah, keluar airnya itu yang awalnya itu dia keluar air putih atau berwarna? Air yang dari gua masukin buat udu itu, rencananya buat udu itu kan kita pakai air ngalir kan, pakai air mengalir. Nah itu pertama yang keluar itu. Biasanya itu biar apa sih bang dimasukin? Kayak enggak, kita udu kalau terakhir selesai dimandiin kita uduin gitu kan, kita uduin seperti biasa diuduin. Nah pas lagi di mulut itu, air yang masuk ke dalam mulut itu keluar lagi. Kayak di apa? Kayak disembur gitu. Gitu kayak ada mata air gitu, kayak apa ya gitu. Kita naruh selang keluar di dalam air gitu. Gitu. Habis itu keluar darah. Nah, kalau boleh tahu itu dia pada saat mau meninggal ya, sakit apa tuh, Bang? Kalau bicara sakit saya nggak tahu ya. Cuman yang jelas dia sempat dibawa ke luar negeri buat berobat, dan nggak ada perubahan gitu loh, nggak ada perubahan. Nggak ngerti juga sih kalau bisa dibilang semasa hidupnya sehat ya sehat-sehat aja gitu loh sebenarnya gitu kan. Kayak nggak ada sakitnya, cuman pas udah umurnya aja gitu loh dapat sakit gitu. Karena kan tadi lu ceritain kayak dia kan kayak nyembur. Iya, benar kayak nyembur. Lu sempet ini gak sih Bang, apa periksa denyut tadinya apakah dia masih hidup apa enggak? Kita sempat meriksa. Memang nggak ada gitu loh. Dan pihak keluarga pun sempat kaget gitu kan, karena mikirnya apa ini hidup lagi gitu kan gitu. Karena kalau misalkan dia mau keluar pun karena memang udah ketutup ya gitu kan, keluarnya ngalir aja biasa gitu kan. Kalau ini nggak kayak dimainin. Cuman banyak ada yang berspekulasi saat dimandikan itu pembuluh darah ada yang pecah, ada yang bilang gitu kan. Cuman ya nalar gue juga pribadi, kalau misalkan pembuluh darah pecah ya
sekencang apa sih sampai kayak gitu gitu loh. Maksudnya pembuluh darah di paru-paru apa gimana gitu, apa jantungnya itu keluar. Itu kenceng banget itu. Ya kalau misalkan kayak gitu ya gitu, karena nggak ada kedengaran napas ya, karena itu memang murni cairan semua ya, nggak kedengaran ya, kenceng gitu loh, agak kenceng ya. Untuk kelas orang yang sudah meninggal ya kenceng bagi gua gitu loh. Kenceng. Nah setelah itu kan lo bilang tadi bahwa darahnya kan ngerembes ya, ngerembes dan ditambahin lagi Ya. kain kafan. Maaf nih gua agak ralat sedikit ya. Itu sebenarnya kalau misalkan bisa dibilang bungkusannya tebal ya tebal, karena saat itu jenazah udah haji, dan dia itu kan biasanya kan memang kalau dia udah haji ataupun umroh, kain ihramnya itu kan dipakaikan buat ngebungkus jenazah itu juga. Itu kain ihram itu tebal kan, termasuk tebal juga, dan itu tetap tembus. Tetap tembus ya. Tetap tembus. Dan itu menurut lo itu keluar dari mulutnya ya? Mulut. Yang tadi Memang itu ya? dari mulutnya. Pokoknya dari semenjak di makamin semenjak dimandiin itu keluar. Itu pas kalau misalkan dari awal dimandiin itu udah keluar sih kita nggak kaget gitu. Darah itu udah keluar. Tapi itu pas udah mau terakhir, urutannya kan kalau udah dimandiin, diuduin, baru ditutupin kain, disiram air kamper sama air bunga gitu. Nah, lu pas prosesi prosesi nguburnya, lu pada saat itu ikut gak bang ke dalam? Enggak ya? ikut, Karena itu aku udah penasaran bang, itu pas dibuka kan apakah dibuka kain kafannya? pasti dibuka kan. Pasti dibuka kan Pasti ya? dibuka. Dan Pasti itu dibuka. berarti masih ini dong. Mau bagaimanapun kondisinya, kalau istilah kata bahasa ya, kalau aturan prosedur menurut agama ya seperti itu gitu loh. Tetap harus seperti itu walaupun darah keluar seperti apa. Walaupun darah keluar ya. Iya. Oke, untuk cerita kedua kan ini cerita tentang, bisa dibilang ini masih muda ya bang orangnya. Masih muda dan dia punya behel ya. Behel di apa ya? Yang gue tahu piercingan. Iya, Ya? piercingan. Nah, memang kalau misalkan udah jadi mayat itu susah dibuka mulutnya. Susah. Dan sempat pakai apa ya, bahasa kasarnya, Alat. bukan alat, maksudnya ya kita dengan keyakinan Ustadz gua baca doa, mudah-mudahan bisa kebuka. Ya udah jalannya seperti itu mungkin gitu. Udah jalannya seperti itu ya, jadi dimakamin ya dengan ya mungkin bagi keluarga, mungkin bukan keluarga ya, gua pun yang sebagai orang yang kenal dia ya agak miris lah, agak kasihan gitu kan. Dan itu benar-benar jadi pembelajaran buat gua bukannya apa ya, walaupun gua ngomong apa dikasih tahu sama ustadz gua gitu kan, gua kadang-kadang sempat ngomong ke keluarga gua tuh, ada keluarga gua yang dulu sempat ditindik gitu kan, sempat ditindik di lidah. Gua bilang ya lu jangan kayak gitu, dengan kejadian yang udah gua lihat gitu loh, dengan kejadian yang udah gua lihat ya alhamdulillah dia bisa sadar dan dia lepas piercingan itu gitu loh, gitu kan. Yang gua mau tuh seperti itu gitu loh. Termasuk juga berarti ini ya, kayak gigi palsu ya. Ya, gigi palsu kan biasanya harusnya dilepas gitu kan, harus dilepas gitu. Kalau gigi palsu masih gampang mungkin ya, gitu kan kalau menurut gua. Tapi permasalahannya gini bang, jadi kalau misalkan lu pasang apapun yang ada di mulut atau apa ya, usahain orang lain juga tahu. Ya, benar. Ya kan? Karena kalau misalkan orang lain nggak tahu, Itu ke bawah. itu ke bawah ya. Benar ke bawah. Dan itu ngenes banget sih. Ya, mungkin kalau misalkan di kuping masih agak bisa lah gitu kan, masih bisa keluar. Tapi kalau di lidah adalah fatal gitu kan, bagi gua fatal banget. Sampai nggak bisa dibuka ketika mau meninggal pun, sampai meninggal nggak bisa dibuka. Jadi buat teman-teman yang punya piercingan atau gigi palsu, cepet bongkar segera. Biarin ompong nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa omong ya kan. Kasih tahu lah, minimal keluarga tahu gitu. Iya kan. benar. Biar ada yang ngingetin Iya, pas biar ada yang ingat. meninggalnya. Oke bang, ini yang di cerita lu yang ketiga ya bang ya. Itu kan soal jenazah yang bisa dibilang punya penyakit gula ya bang. Dan dia sempat dibungkus dulu kakinya. Iya, Dan itu memang kakinya itu masih ngeluarin darah bang. Kalau biasanya ini yang gue tahu ya, kalau diabetes itu kan busuk ya biasanya, ngebusuk. Jadi dia makin lama itu kayak makin habis dagingnya gitu kan, ropos gitu. Kalau darah kayaknya enggak deh, kayaknya mungkin nanah ya. Nanah. Ya. Berarti itu dia, karena gini gue punya tetangga juga yang punya kayak gitu, cuman dia tuh dipotong dan ya udah nggak keluar apa-apa sih bang, maksudnya tuh utuh, masih dijahit lah atau segala macam. Kalau ini dia masih ngeluarin nanah. Karena kan kondisinya memang lagi pengobatan. Oh. Masih pengobatan.
masih pengobatan. Jadi ya sebenarnya sih gue udah sering ya kayak mandiin jenazah itu kan, makanya gue ambil poin-poinnya kan. Jenazah korban kecelakaan gitu kan, jenazah yang sakit dengan keadaan seperti itu gitu kan, ya gue ambil contohnya seperti itu gitu loh. Banyak sih sebenarnya yang kalau misalkan kayak gitu, dari kejanggalan pas gue mandiin jenazah itu ada banyak lah gitu loh. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir nih mungkin Bang, yang soal air yang sering diminta. Oh, air mandiin jenazah Iya, ya, air yang mandiin sering jenazah. dimintain. Itu biasanya orang-orang kayak gitu mintanya di belakang gitu. Bang. Ya. Dan temen lu gimana? Temen lu apakah sama kayak bukan kebanyakan gini, dia tahu posisi gue suka mandiin jenazah. Ketika ada kesempatan lagi nongkrong ataupun lagi ketemu, suka nitip pesan gitu dong. Nanti kalau misalkan lu mandiin jenazah, tolonglah airnya ya 1 botol aja, gue bayar sekian gitu kan, tolong gitu kan, bla 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 bla. Ada keperluan gitu, dan gak jarang mengatasnamakan buat obat gitu loh. Tapi gue sumpah nggak pernah percaya itu, walaupun dia bilang mau buat obat ataupun apa, tapi gue lebih mengarah ke hal negatifnya aja gitu loh, ke hal negatifnya. Makanya gue sebenarnya ya cerita di sini ya ini ya bukan lebih nonjol ke hal mistisnya ya, ke hal mistisnya, cuman lebih ke condong ke apa ya, pelajaran ya pelajaran dan kisahnya gue gitu kan, menceritakan kisah gue yang ya, selama gue memandiin jenazah gitu. Kalau misalkan sampai sekarang gue masih mandiin jenazah karena gue masih pengurus masjid juga gitu kan, dan gue pasti kalau misalkan ada yang meninggal ya pasti diajak gitu loh, dan gue udah tahu pasti gue ikut juga gitu loh. Dan teman-teman lu gimana Bang? Apakah kan nggak semua orang kan bisa imannya itu bisa kuat kayak lu nih, yang nggak terpengaruh lah akan hal itu. Teman-teman lu gimana? Sama juga gak kayak lu? Sama kan, gue biasanya cuma berdua. Oh berdua Bang? Berdua, yang istilah kata yang inti itu gue cuma berdua sama ustadz gue gitu loh. Yang lain cuma kayak ngebantuin doang gitu kan, cuma ngebantuin gitu. Tapi bahasa kasarnya gue bisa dibilang tangan kanannya lah gitu, kalau misalkan tuh tangan kanannya. Dan gue kalau misalkan tugas gue itu kayak misalkan gue datang nyiapin nih alat-alatnya apa gitu kan, nyiapin alat-alatnya apa sebelum pemandian. Gue biasanya ngukur si jenazah, ngukur buat kain kafannya, berdua doang itu, berdua gitu kan. Dan nanti kalau gue udah selesai ngukur, gue udah selesai bantuin, gue lihat kesiapan pemandian gitu kan. Itu tugas gue nih, misalkan air kamper belum ada gitu kan, air bunga belum ada, tolong siapin kainnya gitu kan, kain nanti buat penggantinya itu gitu loh. Jadi dari prosedur awal pun lu udah SOP-nya ada di ya lu, gitu ya, suruh ngecek gitu kan. Sama yang terakhir tuh Bang, sorry Bang, yang soal sapi ya, itu gue baru dengar tuh. Sapi diminta talinya. Ya, tali yang di hidung apa sih namanya itu ya? Tali hidung. Oke, talinya lah yang apa, nembus di hidung tuh ya. Nembus yang di hidung. Nah itu diambil pada saat apa Bang? Napas terakhir dan nggak boleh dipotong. Itu gimana caranya? Kan belum dipotong, belum mati. Nggak, maksudnya ininya talinya nggak boleh dipotong, harus dibuka gitu loh. Jadi kalau udah dipotong, dia bilang kalau udah dipotong lu buka gitu loh, dan lu bener-bener tinggal satu ikatan lagi, misalkan tinggal satu simpul lagi, pas napas terakhir langsung lu buka. Ribet juga. Itu waktu itu gue diminta mau dibayar 1,5. Tahun berapa itu? Per tali. Ada kali 5 tahun lalu. Apalagi kalau sekarang ya. Nggak tahu. Mungkin kalau misalkan orang dengan daerah tertentu itu tahu itu kegunaannya untuk apa gitu. Oh, oke. Ya udah Bang Faldi. Oke, mungkin cukup untuk cerita Bang Faldi kali ini yang soal mandi jenazah. Dan next lu mau ceritain tentang apa nih Bang? Karena banyak yang minta nih. Nggak tahu ya. Saya kalau misalkan bisa dibilang dari cerita jenazah masih banyak gitu kan cerita, tapi kan yang gue ngambil yang menurut gue berkesan aja gitu kan, dan dapat diambil pelajarannya, ilmunya gitu loh. Dari mandiin jenazah juga banyak, cuman ini agak berat, jujur bener-bener agak berat nih buat yang nonton, ini bener-bener berat banget karena ini sensitif banget gitu ya kan. Gue ceritain ini gitu loh. Sebenarnya bukan agak menyesal gitu ya kan, jadi agak kepikiran. Ketika gue bilang gue juga sebelum ke ambulan gue mandiin jenazah gitu, itu gue agak kepikiran sebenarnya gitu loh, kepikiran pas mau berangkat gitu. Gue jadi agak kayak bahasa kasar, agak nyesel nih gue ngomong kayak gitu ya kan. Gue ketika gue tahu resiko-resiko yang bakal gue ceritain dari ini gitu loh. Karena tadi Bang Faldi sebelum gua telepon itu, pas gua telepon dia tuh kayak agak berat, kayak males-malesan nih kesini. Dan hampir gua cancel tadi. Hampir lu cancel. Gua cancel karena ya alhamdulillahnya
gue dapat pencerahan lah dari yang gue telepon, dari guru-guru gue. Kalau niatnya memang untuk pembelajaran hidup gak apa-apa, asal jangan sebut nama, asal jangan sampai identik orangnya tahu gitu loh. Oh itu Bang, lu cerita soal lu mendaki gunung aja. Karena kan lu juga sempat ngasih tahu di video lu yang kemarin ya. Iya. Lu juga ada cerita soal lu mendaki gunung ya. Jadi makanya ini ya penting banget ya. Kenapa gua nggak pernah itu? Ini pribadi gua. Di keluarga gua ada. Walaupun dibilang dia belajar tentang ilmu putih, walaupun ya menurut gua ilmu apapun itulah, menurut gua itu bisa menghambat. Bisa menghambat yang kemarin dari gue cerita sebelumnya itu Bang. Masalah ilmu-ilmu yang belum dikeluarkan, belum sempat dikeluarin ketika meninggal itu kan, itu banyak gitu kan. Makanya gue ya pribadi gue juga saran sama teman-teman ya, kalau misalkan bisa kayak gitu ya dari sekarang ya dikeluarin gitu loh. Gue juga bukan orang baik ya, gue bukan orang baik gitu loh. Cuman alangkah lebih baiknya gitu kan, kayak misalkan bertato, terus ya ada piercingan, sama apa yang pakai ilmu-ilmu kayak gitu, ya percaya deh, lu udah ngeduain Allah ya, gitu aja. Ya, lu lebih percaya dengan hal-hal kayak gitu, berarti lu udah ngeduain gitu loh. Walaupun gue kadang-kadang ya pribadi gue kalau kayak gitu nggak percaya gitu kan, tapi kadang-kadang suka terbesit kayak gitu, sempet tergoda namanya setan kan, tugasnya ngegoda kita ya kan. Tapi ya makanya itu gue nggak, alhamdulillah ya, istilah kata gue ketahan gitu, dan gue suka masih lingkungan gue juga masih suka ngingetin ya, itu bagus ya gitu loh. Oke, jadi buat teman-teman yang baru gabung nih atau yang baru lihat Bang Faldi ini, jadi si Bang Faldi ini sebelumnya pernah cerita soal dia saat menjadi supir jenazah, dan linknya paling gua taruh di sini nih. Oke Val, nih buat sosmed lo apa nih? Siapa tahu ada yang mau silaturahmi nih. Karena kan udah sering ya sebenarnya. Silaturahmi sering, baik yang nagih part 5-nya nih. Banyak yang nagih part 5-nya ini. Tapi part 5 nggak ada, tapi memang diganti dengan mandi jenazah, karena kan itu pengantar jenazah ya. Iya, gue sih sebenarnya berharap ya mudah-mudahan lebih cepet ambulan gue dibetulin, jadi gue bisa cerita lagi. Dan gue karena sekarang kan zaman canggih ya, canggih ya. Gue niatnya gue itu kalau ambulan gue udah benar ya gue taruh lah di mobil itu dashcam ya kan, kamera dashboard gitu. Gue pengen taruh biar lebih real lagi ceritanya gitu kan, ada bahannya gitu kan, saat di jalur ini atau gimana gitu. Kebanyakan karena 90% yang gue alamin itu pas lagi di jalan gitu kan, jadi gue bisa ngomong pas lagi di jalan ke arah ini gitu loh. Gitu. Mudah-mudahan ambulannya cepat. Cepet ituin. Oh iya, Instagram coba.